Cerita bermula di sebuah pulau nan indah di perairan Thailand. Terlihat jasad seorang wanita terapung di pinggiran pantai pulau tersebut. Untuk mengetahui apa yang terjadi, maka kita dibawa pada adegan film selanjutnya, di mana kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Madison yang berprofesi sebagai influencer kosmetik. Madison yang sedang berlibur ke negara Thailand nampak bahagia menikmati hari-harinya sambil melancong ke sana kemari. Meski begitu, Madison tetap melakukan pekerjaannya. Ia bahkan memperkenalkan produk endorsan terbarunya kepada sahabat baiknya bernama Jai, sehingga membuat Jai merasa iri dan mengakhiri percakapan mereka. Out to be as dumb as he was cute. No more. I'd be happy to lend a hand. Di malam harinya, Madison nongkrong di salah satu kafe termewah di daerah tersebut. Dan tanpa sengaja, ia didekati oleh seorang pria bernama Rupert yang berusaha memikat hati Madison. Sambil cengengesan, Rupert berkata jika ia dapat membawa Madison ke tempat-tempat eksotis. Namun sayangnya, rayuan si Rupert gatot alias gagal total ketika seorang wanita bernama Siwi menghampiri mereka dan mengajak Madison pergi dari sana. He was harmless. Really gotta be careful around guys like that. Ternyata pertolongan tak terduga dari Ciwi membuat Madison merasa lega. Apalagi sikap Ciwi yang akrab membuat Madison seperti memiliki teman baru. Ciwi lalu mengatakan bahwa dirinya tahu tempat-tempat yang viral di negara Thailand jika Madison ingin mengunjunginya. Dengar itu, Madison menjadi tertarik sehingga di keesokan harinya mereka pun berangkat menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya di sana, Madison benar-benar dibuat terkagum-kagum dengan lokasi pegunungan yang mereka kunjungi. Bahkan kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Madison untuk mengabadikan panorama indah tersebut menggunakan kamera handphone miliknya. Namun ketika Madison mengarahkan kamera itu ke arah Ciwi, Ciwi pun memalingkan wajah dengan bilang kalau dirinya tidak percaya diri di depan kamera. How does it look? Setelah menghabiskan waktu jalan-jalan bersama, mereka pun memutuskan pulang ke hotel yang ternyata masih satu hotel yang sama. Akan tetapi, saat Madison hendak memasuki hotel, ia heran karena tidak menemukan kunci kamarnya. Keheranan Madison bertambah waktu ia memasuki kamar hotelnya dan melihat semua barang-barangnya telah diacak-acak maling. Bahkan paspornya juga digondol oleh si maling. Akhirnya Madison melaporkan kejadian barusan kepada pihak berwenang sambil ditemani oleh Ciwi. Dan ketika pagi menjelang, Madison mengisi surat permohonan paspor baru yang akan diajukan di kedutaan negaranya yang ada di Thailand. Tiba-tiba Ciwi mengatakan kalau proses pembuatan paspor memakan waktu selama 2 minggu. Mendengar hal ini, Madison kesal karena menurutnya ia harus segera kembali ke negara asalnya. To be here. You can come crash with me. Awful for me to say that I hate the idea of being stuck here too. Melihat kekesalan Madison, Ciwi pun mengajaknya untuk tinggal bersama dan berjanji untuk membawa Madison ke tempat-tempat wisata. Awalnya Madison menolak, namun karena tidak enakan jadi ia menerimanya. Dan pada akhirnya disinilah Madison sekarang di rumah Ciwi sambil video call dengan pacarnya yang bernama Ryan untuk mengabarkan kejadian kamar hotelnya yang dimaling orang. Namun bukannya bersimpati, Ryan justru menyalahkan Madison karena tidak berhati-hati. Mendengar tanggapan sang pacar, Madison pun meminta putus. Why don't you call me again? I think we need to break up. Di keesokan harinya, petualangan Ciwi dan Madison pun berlanjut. Mereka mulai mendatangi lokasi wisata dan selalu mengabadikan setiap keindahan yang dirasa menakjubkan. Hingga akhirnya mereka merasa puas lalu memutuskan untuk pulang ke villa milik Ciwi. Di villa inilah saat sedang menyiapkan makan malam, Ciwi mengutarakan jika ia mempunyai kejutan untuk Madison. Tentu Madison merasa penasaran, sehingga ketika subuh menjelang, Ciwi membawa Madison ke sebuah dermaga. Di sana ia mempersiapkan speedboat untuk mereka gunakan menuju pulau terpencil yang katanya sebagai kejutan. Dan setelah semuanya siap, mereka pun berangkat menuju pulau tersebut.
Akhirnya mereka tiba di pulau yang dimaksud, dan lagi-lagi Madison dibuat takjub dengan keindahan pulau kejutan milik Ciwi. Namun tanpa sengaja Madison melihat sebuah tanda berupa hitungan hari di sebatang kayu lapuk. Ia juga mengecek handphone miliknya yang ternyata tidak ada sinyal sama sekali. Tidak mau ambil pusing, Madison pun menikmati kesempatan datang ke pulau ini sampai ia larut dalam kebahagiaan. In my story. Saking bahagianya, Madison menari dan menyanyi layaknya orang yang kesurupan penghuni pulau, hingga ia kelelahan dan tertidur pula sampai matahari terbit. Waktu itulah Ciwi yang berencana meninggalkan Madison di pulau tersebut melancarkan aksinya. Ia mulai mengambil tas milik Madison, lalu setelahnya ia pergi dari sana tanpa disadari oleh Madison. Singkat cerita, 3 minggu pun berlalu, dan selama itu pula Ciwi menikmati kekayaan Madison serta menggunakan Instagram Madison. Bahkan ia telah menempati villa milik Madison. Tak hanya itu, Ciwi juga selalu mengedit fotonya agar mirip dengan Madison dan menguploadnya di Instagram Madison, sehingga membuat follower, pacar ataupun sahabat Madison beranggapan kalau Madison baik-baik saja. Hingga suatu hari Ciwi membuat postingan yang menyatakan mulai detik ini Madison akan berhenti menjadi influencer dan menetap di Thailand. Hal ini ia lakukan untuk menghilangkan jejak Madison dan menikmati kekayaannya. Hingga suatu ketika, Ciwi yang bosan pun bermain Instagram dan menemukan seorang influencer bernama Jessica yang sedang berlibur di Bangkok, Thailand. Dan tak perlu waktu lama, Ciwi pun menyusul si Jessica yang lagi makan malam di sebuah restoran. Jessica yang tidak tahu jika saat ini dirinya diawasi oleh Ciwi malah meninggalkan restoran tersebut. Sementara Ciwi terus mengikuti Jessica sampai di toko pernak-pernik. Setelah berhasil mengikuti Jessica, Ciwi mulai mendekatinya. Ia memberikan saran kepada Jessica terkait patung mini yang hendak dibeli Jessica. Namun sayangnya usaha Ciwi tidak berhasil karena Jessica enggan menanggapinya. Tidak mau usahanya sia-sia, maka di keesokan harinya Ciwi menstalking Instagram Jessica dan menemukan informasi keberadaannya. Hingga di malam harinya, untuk yang kedua kalinya Ciwi mendekati Jessica dan berhasil menjalin pertemanan. You're right. I always say to my team of girls is in order to grow, you Pertemanan mereka pun terjalin begitu akrab sampai Ciwi dapat menemani Jessica di setiap kegiatan yang dilakukannya. Waktu itulah Ciwi yang memiliki kesempatan mencuri kartu akses kamar hotel Jessica. Dan seperti biasa, ia mengambil password Jessica sehingga Jessica yang kehilangan barangnya pun menghubungi Ciwi. Di mana akhirnya Ciwi membawa Jessica ke villa milik Madison. Namun ketika tiba, Ciwi dibuat kaget saat melihat taburan bunga di sepanjang masuk villa. You made it. Who are you? I'm Madison. Ternyata itu adalah ulah Ryan yang ingin memberikan kejutan kepada Madison. Tapi sialnya bukannya sang pacar yang datang, melainkan Ciwi dan Jessica. Ciwi mulai panik sehingga ia berbohong dengan mengatakan kalau dirinya telah menyewa villa tersebut kepada Madison. Lalu mengatakan jika Madison pergi entah kemana. Mendengar itu, Ryan pun tidak bisa berkata apa-apa dan memutuskan untuk tinggal di villa sementara waktu sampai bertemu dengan Madison. I guess. Di hari berikutnya, Ciwi yang melihat Ryan masih bertahan di villa melakukan siasat dengan cara menghubungi ponsel Ryan menggunakan nomor telepon Madison. Ryan pun menjawab panggilan tersebut dan mendengar suara Madison yang telah Ciwi cloning dengan aplikasi Text to Speech, di mana dalam percakapan tersebut Ryan diminta meninggalkan Thailand. Namun Ryan menolak sebelum dirinya bertemu dengan Madison. Hal ini membuat Ciwi kecewa karena usahanya untuk mengusir Ryan menjadi sia-sia. Lama kemudian Jessica menghampiri mereka dan mengatakan kalau dirinya ingin pergi jalan-jalan. Spontan saja Ryan maupun Ciwi mendadak ingin ikutan, sehingga tanpa bisa menolak Jessica pun mengiyakan dan mereka pergi melancong bersama. Just think the sun's gonna hit me better here.
Lagi asik berfoto di pinggir pantai, Ryan menceritakan kejadian kamar hotel Madison yang dibobol orang kepada Jessica. Namun belum juga selesai bercerita, Ciwi datang lalu mengabarkan jika pesanan makanan mereka telah tersedia. Setelah usai menyantap makanan, mereka melanjutkan bersantai kembali. Namun lagi-lagi Ryan menyinggung masalah yang dialami Madison, sehingga membuat Ciwi gusar dan mengajak mereka pulang ke villa. Sementara Jessica mulai curiga terhadap Ciwi. It'll be a lot harder to climb down. Singkat cerita, saat ketiganya berada di klub, Jessica yang curiga mengirim pesan ke Ciwi yang mengabarkan bahwa ia ingin berbicara. Namun ketika Ciwi menoleh ke arah Jessica, rupanya Jessica telah pergi dari sana. Tidak ingin buruannya kabur begitu saja, maka Ciwi pun menyusul Jessica hingga kembali ke villa. Di sanalah Ciwi melihat Jessica telah bersiap meninggalkan villa. Akan tetapi Ciwi yang tidak ingin melepaskan mangsanya langsung menghajar Jessica hingga tewas. Titled bitch. Setelah menghabisi Jessica, Ciwi mulai membersihkan TKP dan memasukkan jasad Jessica ke dalam sebuah koper. Dan tak lama berselang, Ryan pun datang sambil mengajak rekan-rekan barunya. Akan tetapi, Ciwi melarang Ryan membawa mereka masuk dengan alasan tidak ingin diganggu. Dan saat di tengah malam, Ciwi yang jengkel berencana menghabisi Ryan, namun terhalang oleh suara ponsel milik Ryan. Ketika ia periksa, ternyata notif komentar masuk di postingan Ryan yang menampilkan foto Jessica bersama Ciwi. Karena panik, Ciwi mengurungkan niatnya menghabisi Ryan sebelum dirinya menghapus postingan tersebut. Di keesokan harinya, saat sedang sarapan, Ciwi membuat postingan palsu di Instagram Madison. Dan tak lama kemudian postingan tersebut dilihat oleh Ryan, di mana postingan itu memperlihatkan Madison bersama seorang pria yang diakuinya sebagai pacar baru, sehingga membuat Ryan pun menjadi galau. She didn't wanted to apologize for last night. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Ciwi untuk melancarkan rencananya dengan membawa Ryan ke sebuah klub malam, lalu menaruh obat di minuman Ryan sehingga membuatnya oleng. Ketika oleng, Ciwi membawa Ryan pulang ke villa lantas meraih ponsel Ryan lalu membuka kunci layarnya dengan wajah Ryan, dan setelah itu ia pun menghapus foto tersebut. Di keesokan harinya, Ryan diantar oleh Ciwi ke pelabuhan untuk menyusul Madison berdasarkan lokasi pada foto yang dilihat sebelumnya. Sementara Ciwi terus memperhatikan kepergian Ryan sambil membakar pakaian milik Madison lengkap dengan paspor yang telah ia curi. Karena mulai sekarang ia akan berperan sebagai Jessica dan menikmati semua kekayaannya. Di sisi lain, Ryan telah sampai di hotel tempat Madison mengambil foto dengan pacar barunya. Ia langsung menanyakan kepada sang resepsionis tentang keberadaan Madison. Namun sayangnya sang resepsionis tidak mengenali Madison. Lalu Ryan pun memutuskan santai di kafe hotel tersebut. Dan tanpa sengaja ia didekati oleh Rupert yang pernah menggoda Madison. Believe me, you don't get divorced 3 times and not... Another drink for this poor soul. Ryan lalu menceritakan maksud serta tujuannya kepada Rupert dan menunjukkan foto Madison. Awalnya Rupert tidak ingat sama sekali, akan tetapi setelah Ryan bercerita banyak tentang Madison, barulah Rupert ingat dan mengatakan bahwa Madison pergi bersama Ciwi. Rupert juga mengatakan bahwa foto yang ditunjukkan Ryan adalah editan. There's no shortage of women around here. Dengan hal tersebut, seketika Ryan curiga jika Ciwi telah melakukan sesuatu terhadap Madison. Hingga malam itu pula Ryan menghubungi Jay untuk mencari informasi lebih lanjut, di mana Jay mengatakan bahwa Madison tidak pernah membahas pria lain sesuai postingan Madison tempo hari. Hal ini semakin menambah kecurigaan Ryan hingga ia memutar ulang video terakhir Madison dan memperjelas tampilannya. Buddha, it's incredible. Setelah semuanya terungkap, maka di keesokan harinya Ryan mendatangi villa Madison yang ditempati oleh Ciwi. Akan tetapi ia tidak menemukan keberadaan wanita tersebut. Ryan kemudian memasuki kamar Ciwi dan menemukan tas milik Ciwi yang berisi buku harian Madison tentang perjalanan ke pulau terpencil yang sulit dijangkau siapapun. Selagi asik membaca buku, tiba-tiba Ryan mendengar suara seseorang memasuki villa.
Akhirnya Rian berhasil meringkus Ciwi lalu menginterogasinya. Akan tetapi Ciwi bungkam yang memaksa Rian menunjukkan bukti berupa buku harian Madison yang menceritakan sebuah pulau. Mau tidak mau Ciwi pun jujur lantas berjanji untuk mengantarkan Rian bertemu dengan Madison. Setelah sepakat, Ciwi membawa Rian ke sebuah dermaga. Namun ketika sampai, tiba-tiba Ciwi menyerang Rian. Ciwi pun selamat sementara Rian tewas setelah mereka berjibaku di bawah laut. Kemudian Ciwi menempatkan jasad Rian di depan speedboat dan membungkusnya dengan sebuah terpal. Lalu di keesokan harinya Ciwi membawa jasad Rian maupun Jessica ke pulau terpencil untuk dimakamkan di sana seperti yang biasa ia lakukan kepada semua korbannya. Tak perlu waktu lama, akhirnya Ciwi pun tiba di pulau tersebut. Namun ia dibuat heran karena ada tanda-tanda pulau itu dihuni oleh seseorang. Hal ini ia sadari karena melihat hitungan hari di sebatang kayu lapuk dan sebuah penampungan air hujan. Karena curiga, Ciwi lekas mengambil sekop kemudian mencari orang tersebut ke dalam hutan pulau itu sampai ia tiba di atas bukit. Ternyata Madison yang mampu bertahan hidup di pulau itu berhasil membuat Ciwi pingsan. Dan setelahnya Madison menghampiri speedboat lalu menemukan jasad Rian terbujur kaku. Madison kemudian menyalakan mesin speedboat dan meninggalkan pulau penuh kenangan pahit itu. Sementara Ciwi yang pingsan mulai sadarkan diri. Ia buru-buru mengejar Madison namun sudah terlambat hingga ia menjadi penghuni pulau seorang diri. Dan film pun berakhir. Oke guys, sekian dulu alur film kita kali ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati kalian semua. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini ialah hati-hati dengan orang yang baru kita kenal, karena bisa saja orang tersebut ingin memanfaatkan Anda. Untuk itu saya mewakili direksi yang bertugas pamit undur diri. Bye-bye.